Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengidentifikasi informasi melalui puisi rakyat. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi informasi, pesan, rima dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair yang dibaca dan didengar. A. Mengenal dan manfaat memahami puisi rakyat. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara televisi, kepiawaian membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain agak kurang lagi didengarkan. Puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris, jumlah baris dalam setiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir saja, atau yang kita kenal dengan sebutan rima. Pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Pantun 2. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Gurindam 1. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Gurindam 2. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Syair. Syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah ikhtikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Wahai muda arif budiman, hasilkan kemudian dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Berteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan anyar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jatahlah taksir, niscaya sempurnalah jalan yang tabir. Karya Hamzah Pansuri. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang terdahulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama dari Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri gurindam adalah 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. 2. Setiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. 3. Setiap baris memiliki rima sama yaitu bersajak AAAA, BBBB, CCCC, dan seterusnya. 4. Merupakan satu kesatuan yang utuh. 5.
baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. 6. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah seperti di daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita dapat menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberikan nasihat. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati seseorang secara tidak langsung agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi seloka, gurindam, atau bentuk puisi lama lainnya. Ciri-ciri pantun yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Syair. Syair adalah salah satu puisi lama, berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syir'ir atau syur'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur'ur berkembang menjadi siru, yang berarti puisi lama dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negara Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansuri dengan karya-karyanya, antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair antara lain: 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri atas 4-18 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AA. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Baiklah anak-anak, tahukah kalian pada zaman dahulu ada seorang penyair yang bernama Hasan bin Sabit yang sedang menghadapi perang. Rasulullah pernah memberikan pesan kepada Hasan bin Sabit dalam menghadapi perang Quraisy. Pesannya yaitu dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan bin Sabit pada perang Quraisy, yaitu, seranglah kaum musyrikin dengan syairmu, karena Jibril bersamamu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6153 dan Muslim nomor 2486. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.